Baik, biasa Anda masih bersama kami tentunya di Ruang Sehat, informasi seputar kesehatan, dan kita masih membahas mengenai minat dan bakat anak. Bu Laksmi, bagaimana dengan orang tua misalnya yang masih bingung gitu Bu ya menentukan minat dan bakat anak secara mandiri Bu? Apakah ada metode Bu atau tes yang bisa dilakukan Bu? Oke, nyambung yang tadi ya kita ya. Kalau mandiri kita bisa memberikan gambaran, memberikan penjelasan di setiap kali dia beraktivitas gitu ya. Bahkan menyenangkannya apa, tidak menyenangkannya apa, itu juga perlu disampaikan. Jadi jangan hanya menyenangkannya aja kamu jadi pilot, nanti kamu bisa terbang, kamu bisa, tidak. Tapi harus diberitahu ke anak apa yang tidak menyenangkan jadi pilot. Kamu akan meninggalkan keluargamu dalam waktu yang cukup lama, seperti itu ya. Dan kamu juga nanti harus pada saat pinter sekali harus mengambil misal situasi darurat, karena di situ proses anak bisa mereview apakah dia mampu atau tidak. Dia juga belajar gitu ya, resikonya seperti apa, dan dia nanti akan menimbang-nimbang, saya mampu nggak ya? Oh kayaknya saya mampu. Saya bisa nggak ya? Oh saya bisa. Kira-kira saya bisa sampai finish nggak ya menyelesaikan studi itu? Oh ya kayaknya saya bisa. Nah itu harus diberitahu. Kemudian ada satu metode Mbak, maksudnya alat ukur ini memang bisa membantu orang tua dan anak ya, untuk bisa menjelaskan secara narasi gitu ya, bahwa dia itu secara kepribadian juga, makanya kenapa biasanya alat minat dan bakat itu biasa ada alat tes kepribadiannya gitu. Nanti secara kepribadian dia seperti apa sih minatnya, seperti apa sih bakatnya gitu kan. Nanti di situ ada hasilnya, dan hasilnya itu bahkan kalau SMA kemudian mau ke perguruan tinggi itu sudah ada referensi gitu ya, untuk gambaran aja, gambaran si anak dan ibunya, orang tua itu pekerjaannya gitu. Jadi ada alat memang ada alat benar. ukurnya gitu ya. Dan alat ukurnya juga ini harus standar gitu ya, harus juga sesuai dengan normanya gitu, artinya nggak bisa sembarangan juga gitu. Dan biasanya kan kira-kira kayak tadi ya Pak Koko bilang ya udah deh, daripada nggak sengaja, itu ilmu kira-kira. Nah di tempat kami kira-kira tuh nggak terukur kan. Oke, nggak apa-apa Bu, kira-kiranya ini gitu kan, nggak apa-apa, itu kita bagus punya kira-kira. Tapi setelah nanti kita ukur, kita cek, kita lihat nih kira-kira hasilnya apa. Nah kalau kira-kira itunya terbukti, ya sudah, berarti kan makin mantap. Nah gitu. Supaya tidak tersesat dengan kebingungan. Oke, jadi memang ada alatnya tadi Bu ya untuk mengukur itu. Ya. Nah, ini misalnya Bu, bakat dan minat anak ini berseberangan. Nah, kita sebagai orang tua ini mana kira-kira yang penting untuk didahulukan Bu? Oke, bakat dan minat berseberangan dengan orang tua. Mana yang didahulukan? Jangankan orang tua ke anak, kadang-kadang ayah ibunya aja berseberangan ya. Saya maunya anaknya jadi ini, udahlah ya ikutin aja anaknya mau jadi apa gitu kan. Yang pertama harus dikompromikan dulu. Terbuka. Jadi bakat dan minat itu sebisa mungkin kita duduk bareng yuk. Bukan hanya obrolan yang sambil lewat 5 menit, 3 menit gitu ya. Ya dia nanti gini ya Kak nanti enggak. Jangan begitu, karena setelah kita tahu satu jurusan itu akan panjang tuh jalan karirnya tuh. Ya kan, begitu kita masuk ke satu universitas, antara dia bertahan atau dia menyerah. Kalau dia bertahannya sampai mana? Atau mungkin dia akan terus menyelesaikan, kayak tadi yang saya bilang ya, yang klien saya di Jawa Barat itu akan terus menyelesaikan, mencari, menggali, dan orang tuanya hanya tinggal mengobservasi anaknya bagaimana kondisinya gitu kan. Atau bahkan orang tuanya harus terus ikut terjun karena anaknya nggak pernah mau sekolah, nggak pernah mau kuliah. Nah itu benar-benar harus kompromi, terbuka, benar-benar punya waktu untuk itu. Kemudian beritahu tadi sebelah saya, kalau apalagi kalau udah remaja udah lebih mudah, penjelasan tentang satu bidang, pekerjaan tentang satu bidang, resikonya apa, nggak enaknya apa gitu ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, pasti ada. Karena kebanyakan orang tua yang disodorin tuh nyaman-nyamannya terus, anak-anaknya terus. Padahal baik itu minat yang anak sukai atau minat yang tidak anak sukai, pada saat dia menempuh studi, itu sama-sama punya hambatan yang sama. Bedanya Mbak Kokom, kalau anak yang punya minat, dia jauh lebih bisa bertahan untuk menyelesaikan masalah. Karena dia merasa gini, saya mau minat ini, saya harus wujudkan. Saya harus bisa selesaikan sekolah ini karena saya punya kepengen jadi A, B, C. Sementara kalau yang nggak ingin gitu ya, yang minatnya mungkin minat orang tuanya, dia jalankan itu setengah mati loh. Kalau misalnya ada kendala dengan dosennya, dia ada kendala dengan nilainya, dia tuh udah mudah menyerah. Dan tidak mampu, bukan tidak bisa bertahan, untuk bertahannya keluar dari permasalahan itu nggak mudah
nggak semudah kalau memang itu minatnya dia gitu, karena kan dia harus menyelesaikan atau menyukai sesuatu yang tidak dia inginkan. Yang tidak dia inginkan. Betul. Kalau untuk dampaknya nih Bu, misalnya si orang tua tetap memaksakan keinginannya kepada anaknya gitu, biar anaknya tuh memaksakan minat begitu kepada anaknya. Dampaknya? Gimana dampaknya Bu? Yang pertama, ada kemungkinan dia bisa mengalami putus asa ya. Putus asa karena merasa, udah deh buat apa, toh dari kecil sampai besar saya juga nggak pernah didengar. Saya juga hidup untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan apa yang diinginkan orang tua saya. Saya nggak punya hak berbicara. Saya nggak bisa melakukan apa yang saya inginkan. Padahal mungkin keinginan anak itu udah terpola gitu. Dia mau jadi apa, dia kemana, nanti dia mau kerja di mana, dia akan berkreasi. Mungkin sudah seperti itu. Tetapi akhirnya itu menjadi lebur, menjadi hancur karena ya tidak difasilitasi gitu ya. Kemudian tidak bisa jadi juga itu bisa menyebabkan stres. Kayak tadi yang saya ceritakan ya, yang klien saya, dia akhirnya stres gitu karena minatnya hampir nggak ada ke arah kedokteran, tetapi potensinya ada dan orang tuanya menginginkan dia menjadi dokter, dan itu benar-benar saya juga rasanya aduh kasihan banget ya, tetapi saya sebagai psikolog saat itu memberikan hasil dan saya mencoba untuk dia mengkompromikannya dengan orang tua, dan orang tua harus terbuka. Jadi dalam hal ini anak juga harus bisa memberitahu kepada orang tua, ya saya tuh nggak bisa ini, kelemahan saya seperti ini, ketidakmampuan saya seperti ini, tapi saya bisa ini. Gitu, jadi balance gitu ya, dan orang tua juga memberitahu, tapi kalau kelebihannya pekerjaan ini begini nak, kekurangannya begini. Nanti kalau memang belum ketemu, cari terus sampai ketemu gitu, sampai ada titik di mana oke, nggak ada masalah. Dan ini bukan berbicara masalah ngalah ya, ngalah dan mengalah ya, bukan berbicara itu, tapi gini Mbak Kokom, karena yang parenting itu sejatinya adalah membuat anak menjadi seorang yang dewasa sesuai dengan usianya. Bukan menentukan kedewasaan, enggak begitu ya, tetapi saat dia usianya berapa ya dia harus memang dewasa sesuai dengan usianya. Nah, bisa dikatakan dewasa itu seperti apa? Jika dia tahu tanggung jawabnya, dia bisa melaksanakan tanggung jawab itu, otomatis kalau dia tahu tanggung jawabnya dia akan melakukannya sendiri, karena dia tahu itu tanggung jawabnya dia. Dan seorang dewasa itu juga tahu apa yang harus dia pending. Oke, ini saya nggak bisa lakuin ini karena saya harus melakukan kewajiban saya nggak bisa bersenang-senang dulu nih, saya harus selesaikan dulu nih tugas-tugas saya, itu seperti itu. Oke, luar gitu. biasa. Wah, ini keren sekali Bu. Nah ini, tapi terakhir nih Bu, kita minta pesan bagi orang tua di rumah nih Bu. Oke, pesannya buat para orang tua gitu adalah kita mencoba untuk mengkompromikan bakat dan minat anak semaksimal mungkin gitu ya, karena bakat dan minat anak itu adalah seperti jendela ya, seperti pintu gitu, di mana dia akan melangkah untuk memiliki kemampuan atau potensi yang lebih di bidang-bidang pekerjaannya, dan bisa jadi potensi bakat dan minat yang bidang yang dia pilih itu bisa menjadi satu mata pencaharian di mana dia bisa survive di kehidupannya. Gitu, lebih ke arah situ sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk hari ini Bu Laksmi. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan, ilmunya juga luar biasa. Dan pemirsa di rumah juga terima kasih. Jangan lupa tetap saksikan Ruang Sehat setiap minggunya hanya di TV Tabalong. Saya Kamaria dan Ibu Laksmi, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.